Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala ad-dunya daral imtihanat wat tadribat liyamtahina biha al-makhluqat fi hadhihi al-kainat al-mawjudat fil ardi was samawat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita kenikmatan-kenikmatan. Salah satunya adalah nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan, sehingga kita bisa menyaksikan secara langsung di dalam studio maupun berada di rumah, khususnya di Arabsyah Channel Dakwah. Salawat beserta salam kita junjungkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk menyaksikan siaran langsung, dan alhamdulillah pula kita kedatangan seorang putri dara dari Maros, tamu besar, yaitu adalah Alfiah Ummah Suhaimah Esko. Alhamdulillah, pada kali ini kita akan membahas tentang kisah Bilal bin Rabah, yang mana kisah ini tidak akan pernah bosannya kita mendengar, tidak akan pernah puas, sampai beberapa tahun lamanya pun kita tidak akan pernah puas akan kisah Bilal bin Rabah. Karena kenapa? Karena Bilal bin Rabah adalah sandalnya pun sudah terdengar, tebakan sandalnya pun sudah terdengar di surga. Inilah betapa lembutnya, betapa baiknya hatinya Bilal bin Rabah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, Arabsyah Channel Dakwah dimanapun Anda berada, marilah kita serahkan langsung kepada Alfiah Ummah Suhaimah Ikom untuk memperkenalkan beberapa kisah dari Bilal bin Rabah. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebuah kehormatan yang luar biasa bagi saya. Senang sekali hari ini saya Alfiah Ummah diberi kesempatan untuk sedikit sharing kepada teman-teman yang ada di rumah mengenai kisah seorang sahabat. Kisah seorang sahabat yang begitu merindukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun merindukannya. Sallallahu alaihi wasallam. Ini kisah kerinduan Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Suatu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah wafat, Bilal bin Rabah tak sanggup lagi untuk mengumandangkan azan. Maka Bilal bin Rabah menyampaikan kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu, "Wahai Abu Bakar, wahai Khalifah, izinkan aku untuk tidak lagi mengumandangkan azan," kata Bilal. Maka kata Abu Bakar, tidak bisa wahai Bilal. Saya tidak mungkin menurunkan seseorang yang telah ditinggikan oleh Rasulullah, kata Abu Bakar. Maka kata Bilal kembali kepada Abu Bakar, "Wahai Khalifah, izinkan aku untuk tidak lagi mengumandangkan azan," kata Bilal. Maka kata Abu Bakar, "Ada apa denganmu wahai Bilal?" Maka Bilal pun melemparkan pandangannya ke arah menara. Ia melihat ke makam Rasulullah, kemudian ia melihat lagi ke atas menara, dan ia mulai meneteskan air matanya.
Kemudian dia mengatakan kepada Abu Bakar, wahai Khalifah, setiap hari, setiap datang waktu sholat, saya datang ke Rasulullah dan mengatakan, wahai Rasul, waktu sholat, atau bergantian, Rasulullah yang datang kepada aku dan mengatakan, wahai Bilal, waktu sholat, dan kami bersama-sama menuju masjid. Dan sebelum melakukan sholat, saya naik ke atas menara. Setiap sebelum melaksanakan azan, saya menatap wajah Rasulullah SAW terlebih dahulu. Dan ini sehari 5 kali, setiap hari, dan kini sudah tidak ada lagi Rasulullah SAW di sisiku. Wahai Khalifah, bagaimana mungkin saya sanggup mengumandangkan azan sedangkan tidak ada lagi Rasulullah SAW di sisiku? Maka Bilal pun berderai air matanya, ia menangis sederas-derasnya, ia begitu rindu terhadap Rasulullah SAW. Maka Abu Bakar pun berusaha menenangkan Bilal dan mengatakan, baik. Akhirnya Abu Bakar radhiyallahu anhu pun mengizinkan Bilal bin Rabah untuk tidak lagi mengumandangkan azan. Sejak saat itu Bilal bin Rabah pun pergi ke Syam karena sudah tidak sanggup lagi berada di kota Madinah. Berbulan-bulan lamanya Bilal bin Rabah berada di Syam, dan pada suatu malam Bilal bin Rabah bertemu dengan Rasulullah SAW, dan Rasulullah mengatakan, wahai Bilal, betapa keringnya hatimu, wahai Bilal, betapa gersangnya hatimu, wahai Bilal. Sudah berbulan-bulan kau tidak datang menjumpaiku, sudah berbulan-bulan kau tidak datang menemuiku. Tidakkah ada rindu di hatimu, wahai Bilal? Itu kata Rasulullah SAW, dan Bilal pun terbangun dari tidurnya, berderai air matanya, dan dia menangis semakin keras hingga saudara-saudaranya terbangun. Saudara-saudaranya pun mengatakan, wahai Bilal, ada apa denganmu, wahai Bilal? Sambil berderai air mata, Bilal pun bercerita, wahai saudara-saudaraku, aku bermimpi bertemu Rasulullah, dan Rasulullah mengatakan, betapa keringnya hatiku ini, betapa gersangnya hatiku ini, betapa keringnya hatiku, betapa matinya hatiku, sudah lama tidak mengunjungi Rasulullah. Aku takut, wahai saudara-saudaraku, apabila Rasulullah meninggalkanku, kata Bilal. Maka saudara-saudara Bilal pun mengatakan kepada Bilal, sudah waktunya kau kembali berziarah ke makam Rasulullah SAW. Dan pada saat itu juga Bilal mengambil untanya, ia melakukan perjalanan ke kota Madinah. Di tengah perjalanan ia melewati siang dan malam, panas dan dingin, dan tak terasa durayan air matanya terus mengalir sepanjang perjalanan. Ia merasa begitu rindu terhadap Rasulullah SAW. Dan ketika ia hampir tiba di kota Madinah, ia melihat bukit-bukit yang ada di kota Madinah. Mulailah ia kembali meneteskan air matanya. Ketika ia berada di gerbang kota Madinah, ia melihat setiap sudut yang ada di kota Madinah ada wajah Rasulullah SAW di sana. Ia melihat bangunan-bangunan kota Madinah, ada Rasulullah di sana. Setiap sudut, setiap tempat ada kenangan Rasulullah. Ia begitu rindu atas Rasulullah, ia tak kuasa menahan derayan air matanya. Dan ketika Bilal tiba di makam Rasulullah SAW, ia bersimpuh dengan suara lirih dan surau. Ia mengatakan, Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habibullah, Assalamualaikum ya Nabi Allah, kata Bilal sambil menangis. Dia menangis semakin keras hingga ada seseorang yang menepuk pundak Bilal dan mengatakan, wahai Bilal, apakah engkau telah kembali, wahai Bilal? Bilal pun menoleh, dialah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka Bilal pun sontak memeluk Abu Bakar dengan sangat kencang dan mengatakan, wahai Abu Bakar, aku takut sekali, wahai Abu Bakar. Rasulullah mendatangiku di mimpiku dan mengatakan, betapa keringnya hatiku ini, betapa gersangnya hatiku ini, betapa matinya hatiku ini. Sudah lama aku tidak datang mengunjungi Rasulullah, aku takut sekali, wahai Abu Bakar. Maka sejak itu Bilal bin Rabah pun terus menangis. Akhirnya Abu Bakar radhiyallahu anhu menenangkan Bilal dan mengucapkan kepada Bilal, wahai Bilal,
air mata yang turun karena Rasulullah SAW tidak akan pernah ditinggal oleh Rasulullah, dan kau adalah salah satu orang yang tidak akan pernah ditinggal oleh Rasulullah SAW, kata Abu Bakar radhiyallahu anhu. Maka Bilal pun kembali memeluk Abu Bakar radhiyallahu anhu dan mengatakan, betapa aku rindu terhadap Rasulullah SAW. Maka Abu Bakar pun mengatakan kembali kepada Bilal, wahai Bilal, kumandangkanlah adzan kembali, wahai Bilal, adzanlah kembali, wahai Bilal. Kata Bilal, tidak, saya tidak mampu memandangkan adzan, wahai Abu Bakar. Bagaimana bisa saya memandangkan adzan sedangkan tidak ada Rasulullah di sisiku, kata Bilal sambil mengenali air matanya. Pada saat itu tiba-tiba datang dua anak kecil menyampiri Bilal dan mengatakan kepada Bilal, wahai kakek Bilal, kami ini cucu-cucu Rasulullah, wahai kakek Bilal, lantunkan adzan lagi, wahai kakek Bilal, kami rindu mendengar suaramu, wahai kakek Bilal. Maka Bilal pun memandang wajah kedua anak kecil itu, memandang wajah Husain yang begitu mirip dengan Rasulullah, kemudian memandang wajah Husain yang sangat mirip dengan Rasulullah, dan kembali ia memandang kaki Husain yang begitu mirip dengan kaki Rasulullah SAW. Maka ia pun mengatakan kepada dua anak kecil ini, Hasan dan Husain, baik, saya akan mencoba untuk kembali memandangkan adzan, kata Bilal bin Rabah. Dan waktu subuh pun tiba, seluruh orang kota Madinah telah berkumpul di masjid untuk sama-sama melakukan sholat berjamaah dan mendengarkan lantunan azan dari Bilal. Maka laki-laki hitam ini pun mulai memecahkan barisan. Orang-orang yang ada di masjid mulai berderai air matanya karena biasanya di sisi Bilal selalu ada Rasulullah yang mendampingi, tapi kini sudah tiada lagi. Bilal naik ke atas menara sambil meneteskan air matanya. Di atas menara kakinya gemetar, bahunya berguncang, ia tidak sanggup sebenarnya, tapi ia memulai melantunkan azan. Ia mengatakan Allahu Akbar dengan suara gemetar, dan apa yang terjadi? Suara gemuruh semua orang yang ada di masjid mulai terdengar. Semua merindukan Rasulullah. Suara Bilal mengingatkan mereka terhadap Rasulullah SAW. Maka Bilal pun kembali melantunkan adzan yang mengatakan Allahu Akbar. Dan ibu-ibu yang berada di kota Madinah pun keluar berbondong-bondong dari rumahnya dan mengatakan, apakah Rasulullah hidup kembali? Apakah Rasulullah datang kembali? Apakah Rasulullah dibangkitkan kembali? Mereka begitu rindu akan Rasulullah mendengar suara Bilal. Namun kata orang di masjid, tidak, Rasulullah tidak dibangkitkan kembali, Rasulullah tidak hidup kembali, itu hanyalah suara Bilal. Maka Bilal pun kembali melanjutkan adzannya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad. Dan ia pun terjatuh pingsan. Ia pun pingsan pada saat itu juga. Ia tak sanggup mendengar, dia tak sanggup mengucapkan nama Muhammad. Bilal bin Rabah tak kuasa menyebut nama Rasulullah SAW. Dan ketika ia terbangun dari pingsannya, ia mengatakan, lanjutkan adzan, saya tidak tahan, lanjutkan adzan, saya tidak kuat, lanjutkan adzan, saya tidak bisa lagi melanjutkan adzan, kata Bilal bin Rabah. Dan inilah kisah kerinduan Bilal bin Rabah terhadap Rasulullah SAW. Rasulullah pernah berkata kepada sahabat-sahabatnya, wahai sahabat-sahabatku, saya selalu merindukan saudara-saudaraku. Kata sahabat-sahabat, kami adalah saudara-saudaramu, wahai Rasulullah, apa maksudmu? Maka kata Rasulullah, kalian adalah sahabat-sahabatku, tapi saya senantiasa merindukan saudara-saudaraku. Siapa itu? Mereka yang tidak pernah melihatku, mereka yang tidak pernah melihat parasku, tetapi mereka beriman kepadaku, mereka mengimaniku, mereka patuh akanku, mereka mengikuti perintahku, mengikuti perbuatan dan perkataanku. Aku rindu untuk bertemu dengan mereka. Siapa itu? Mereka adalah kita
kita, bagaimana dengan kita? Apakah kita juga rindu dengan Rasulullah atau malah sebaliknya? Bagaimana dengan akhlak ini? Bagaimana dengan lisan ini? Senantiasakah berzikir? Senantiasakah bersolawat kepada Nabi? Ya Nabi, saksikanlah. Inilah kisah kerinduan hamba Allah atasmu. Kami rindu perjumpaan denganmu di telagamu. Nantikanlah kami, wahai Rasulullah. Semoga kisah ini senantiasa menjadi pembelajaran bagi kita semua, agar kita, khususnya generasi milenial, senantiasa mengenali sahabat-sahabat yang merindukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton secara langsung, baik di rumah maupun ada di studio Arsyad Channel Dakwah yang berbahagia, pada sore ini kami telah mendengarkan kajian atau pengetahuan baru. Mungkin anak-anak kita, adik-adik kita yang baru mendengar kisah Bilal bin Rabah harusnya didengarkan kembali untuk mengetahui pelajaran-pelajaran penting apa yang dikagumi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Sami'tu dafana ilaika bainana baina yadayya fil jannah." Saya telah mendengar dekapan sandal Bilal bin Rabah di surga. Padahal Bilal bin Rabah adalah bukan sepupu Rasul, bukan layaknya Utsman bin Affan yang kaya raya pada saat itu, bukan seperti Ali bin Abi Thalib, sepupu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan Abu Bakar, sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, melainkan Bilal bin Rabah adalah seorang budak hamba Quraisy, seorang budak yang tidak tahu apa-apa. Bilal bin Rabah adalah anak dari, nama bapaknya adalah Rabah dan nama ibunya adalah Hammamah. Beliau lahir 43 tahun sebelum hijrah. Beliau lahir di Afrika Utara, di daerah Afrika Utara. Namun Bilal bin Rabah dibesarkan di daerah Ummul Qura, yang mana saat ini masih ada di kota Timur Tengah di sana. Kemudian Bilal bin Rabah diambil oleh diwariskan setelah ayahnya meninggal kepada Bani Umayyah bin Khalaf, tokoh penting kaum kafir Quraisy, yang mana pada saat itu Bilal bin Rabah sering dianiaya oleh kaum Quraisy, yang mana pada akhirnya Abu Bakar As-Siddiq datang untuk memberikan mahar seharga dengan 9 uqiyah, atau bisa dibandingkan dengan 9 batang emas pada saat ini ya. Namun pada saat itu Abu Bakar tidak mementingkan berapa mahalnya mahar seorang Bilal bin Rabah. Bahkan ketika kaum Quraisy menjual Bilal bin Rabah seharga 100 uqiyah, insya Allah Abu Bakar pada saat itu tidak memandang berapapun harganya, melainkan Abu Bakar tetap membelinya berapapun harga Bilal bin Rabah. Karena kenapa? Pada saat Bilal bin Rabah dianiaya oleh kaum Quraisy, Bilal bin Rabah mengatakan Allahu Ahad, 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 yang mana artinya adalah Allah yang Maha Esa, Allah yang Maha Esa, Allah yang Maha Esa, Allah yang Maha Esa. Tidak pernah bosan, tidak pernah puas keluar dari kalam Bilal bin Rabah, yang mana terus mengatakan Allah Ahad, Allah Ahad, Allah Ahad, Allah yang Maha Esa. Masya Allah. Arsyad Channel Dakwah dimanapun Anda berada, kisah Bilal bin Rabah, saya ulangi kembali, tidak akan pernah habisnya, tidak akan pernah bosannya kita dengar. Ini adalah cerita kisah yang sangat menarik. Baik, pada sore hari ini
Mungkin masih ada cerita yang mau disampaikan kepada arah syakinan dakwah. Ya, saya rasa kisah yang telah kita sampaikan tadi tentu bisa menjadi pelajaran bagi teman-teman, khususnya generasi milenial, bahwa fisik bukanlah suatu hal yang harus diprioritaskan. Bilal identik dengan kulitnya yang hitam, ia datang dari kalangan Buddha, tapi dia dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu ini bisa menjadi pembelajaran, tamparan keras bagi kita semua, bahwa sekali lagi fisik bukanlah segala-galanya di muka bumi ini. Fisik hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terpenting harus kita tekuni, harus kita upgrade setiap harinya adalah iman kita. Ya, betul. Terima kasih atas kisah yang telah disampaikan. Mungkin cerita ini atau kisah ini bermanfaat untuk adik-adik kita yang masih akan datang, untuk teman-teman kita yang masih belum mengetahui bahwasanya Bilal itu seorang apa terdahulunya. Bilal bin Rabah adalah orang hamba Quraisy muda, atau juga adalah pembantu yang tidak punya apa-apa, yang tinggal di Afrika Utara, yang mana dalam buku itu di Afrika Utara itu cuma ada 2 warna kulit, yaitu adalah hitam dan hitam sekali. Masya Allah.